Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini yang alhamdulillah hujannya absen berapa hari, cerah. Jadi alhamdulillah kita masing-masing bisa berkesempatan untuk hadir pada sore hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bisolihina waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85. Langsung saja. Ayat ini diantaranya doa supaya kita mempunyai lisan yang baik. Jadi ada doa khusus. Karena apa? Orang tidak terlahir bersyukur kita kalau terlahir sudah dalam kondisi keluarga kita, keluarga yang barangkali lingkungannya bagus. Tapi ada beberapa yang terpaksa harus besar dengan lingkungan-lingkungan yang tidak sengaja membuat kadang-kadang itu gaya bahasa, cara berbicara itu terbawa oleh lingkungan. Meskipun orang tua di rumah, gurunya sudah mengajarkan yang terbaik lah kalau untuk urusan berbicara, tapi namanya lisan itu kan tercipta dari kecil ya. Jadi bahasa kita itu biasanya mengikuti bahasa orang-orang sekitar kita, orang yang sering kita dengar. Nah, umpama kita ini misalkan ya barangkali untuk ibu-ibu muda sudah lewat ya, bolehlah diajarkan kepada anak-anaknya yang sedang mempunyai anak-anak kecil atau cucu untuk tidak berbicara yang rasanya bahasa-bahasa itu bisa lengket di kepala anak-anak ini sampai besar. Nah itu susah merubahnya, susah sekali. Islam sudah mengajarkan ini sejak lama. Alhamdulillah, saya teringat dari informasi yang di-share di grup masing-masing mungkin ya, ketika Rasulullah ditegur oleh Allah lewat firman-Nya Abasa, itu Rasulullah jangan dibayangkan melengos-melengosnya kita, enggak, cuman sedikit saja mengabaikan Ummi Maktum ya. Jadi sedikit saja mengabaikan, itu saja sudah ditegur oleh Allah. Jangan dibayangkan Nabi judes terus melengosi itu, enggak. Karena di saat ada beberapa tafsiran itu Rasul sedang sibuk dengan lainnya sehingga tidak fokus ke Ummi Maktum ini, mengabaikan. Padahal ibaratnya si Ummi Maktum ini sudah effort itu mau nyamperin Nabi, tapi tanggapan Nabi hanya melihat dengan kurang sedikit respect mungkin. Jadi jangan abasa itu jangan diartikan yang Nabi, karena saya lihat beberapa terjemahan itu memasangkan muka itu tidak seperti masamnya kita lah ya, nggak seperti masamnya kita. Masamnya Rasulullah berbeda sedikit saja. Nah, dalam Al-Quran tersebut beberapa ayat banyak sekali. Saya meringkas jadi 8 saja, karena kalau mau ditelusuri satu-satu sangat banyak. Beberapa ayat kandungannya sama, meskipun beberapa mempunyai lafaz yang berbeda, tapi intinya sama. Yang pertama apa? Kita ketika berbicara itu satu, yang baik dan benar. Yang baik dan benar. Sebetulnya satu ini saja sudah cukup, tapi ternyata nanti di ayat-ayat berikutnya dijelaskan rinci. Baik dan benar itu seperti apa? Baik itu terbagi menjadi satu. Ada kalanya kita harus lembut, ada kalanya kita harus tegas. Lembut itu kepada siapa? Lembut kepada orang yang rasanya satu seusia kita, di bawah kita,
di bawah ya, di bawah itu harusnya lembut, bukan bahasa yang istilahnya sok merintah, saya lebih tua dan lain sebagainya. Tidak. Nabi itu ketika melihat anak kecil beliau sedang berdiri, langsung turun badannya. Ketika berbicara, berdirinya itu menyamakan tingginya anak kecil. Jadi itu etika, padahal kepada anak kecil, enggak asal bicara. Yang lebih tua jelas, kepada suami jelas. Kemudian tegas kapan? Tegasnya nanti. Saya baca yang pertama dulu ya. Yang harus lembut itu kepada siapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada di surah Al-Baqarah 83. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna. Wa qulu lin-nasi husna, dan katakanlah kepada manusia dengan cara yang baik. Ayat sebelumnya dibahas apa? Wa bil walidaini, kedua orang tua, wa dzil qurba, kerabat, wal yatama, dan anak yatim. Saya ingin bahas sedikit soal anak yatim. Ketika barangkali ada pembagian ketika Ramadan mungkin ya, anak yatim itu biasanya bulan apa? Biasanya sering ya, pasti kan itu acaranya anak yatim semua. Gimana caranya memperlakukan anak yatim ini ibarat bukan mereka yang mendatangi kita, tapi kita yang mendatangi mereka. Karena apa? Ada di mereka ini pahala yang sangat besar. Saya suka dengan tradisi orang-orang Timur Tengah yang suka mencium tangan anak kecil. Biasanya kan gitu ya, kalau salaman sama anak kecil, tangannya itu dicium juga gitu kan. Kalau di sini tradisi itu mungkin kurang. Kan loh, ngapain yang tua nyium anak kecil tangannya? Enggak, kalau di sana biasanya yang gede, yang tua itu dengan anak kecil, terutama anak-anak yatim. Itu sampai nyiumnya luar biasa. Karena di hadapan mereka ngerti, oh ini ladangnya surga. Makanya wajar kalau misalkan di beberapa negara, mohon maaf kalau ada yang seorang meninggal suaminya, bukan berpisah ya, meninggalkan apa biasanya? Anak yatim. Nah, itu rebutan dalam artian menikahi wanita ini bukan karena apa-apa, bukan. Rebutan apanya? Rebutan anak yatimnya, bukan karena rebutan ibunya. Rebutan anak yatimnya. Ada anak yatim itu yang nggak difahami sebagian orang. Sudah punya istri 1, 2, 3, si ada janda anaknya banyak kok si mau wae. Nggak paham isi kepalanya orang-orang di sana ini yang diuber bukan ibunya tapi anak yatimnya. Makanya terkadang sudah ada istri 1, 2, 3, 4 anaknya banyak, tambah kaya, nggak tambah miskin, karena yang dia hidupi adalah anak yatim. Tapi kalau orang sudah prasangka buruk, yang dilihat bukan anak yatimnya tapi ibunya. Pokoknya ibu ayu ya. Prasangkanya macam-macam. Kemudian wal masakin, dan orang miskin. Ini diperhatikan. Kita biasanya berbicara dengan orang, ayo kalau diingat-ingat, dengan orang yang barangkali derajatnya lebih rendah daripada kita suka asal ngomongnya, suka nggak ditata, suka sakarpe dewe. Mohon maaf, barangkali di rumah kita punya mbak-mbak ya, pembantu, gimana cara gaya bahasa kita? Beda kan sama tamu agung. Iya, gak diawil, gak duit. Hah? Gak diawil, gak duit. Gak diawil itu apa? Oh, gak dihawil lah. Oh iya. Kadang-kadang spontan begitu. Makanya ayo kita belajar dengan siapa saja. Justru yang kondisinya tadi disebut dalam ayat ini kita hormati lebih daripada yang lain. Jangankan berkata, belum berkata saja papasan, kalau dengan orang terhormat kita yang minggir, ya kan? Minggir,
permisi gitu. Kalau dengan orang yang biasa diserondol lah, terabas. Nah ini sebetulnya etika-etika yang dalam Islam sendiri dijaga. Kemudian ayat yang kedua ada di surah Al-Baqarah juga 263. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang benar dan maghfirah dan ampunan itu lebih bagus daripada kita sedekah yatba'uha adza, tapi embel-embelnya ngomel, diikuti dengan adza, menyakiti orang yang memberi. Barangkali mohon maaf ada orang yang kerjaannya minta rutin istiqomah mintanya, burung tanggali wes datang lagi gitu. Nah ini kadang-kadang ujiannya orang yang beri. Nah abot mau ngasih onok cengkele karena kok datang terus gak dikasih, memang biasa ngasih. Nah ini gimana caranya dijaga? Sudah qaulun ma'ruf, kalau ada kasih sudah, kalau memang nggak ada dipending boleh, maaf bu belum tanggalnya, ini tanggal tua, dompet saya juga kosong, udah tipis kan ya, nanti aja hari apa gitu. Ketimbang kita ngasih tapi kita ngomel, dipet. Maaf, dosa itu tercatat kalau memang diungkap. Jadi kalau memang di dalam sudah mulai ada gerundel, wis glodak pintunya, aduh ibu itu lagi yang datang, diempet ya Allah gitu. Jangan diucap. Terus bismillah. Kalau ada kasih, nggak ada, bu maaf ya nanti hari apa. Nggak apa-apa, tapi baik-baik. Jangan sampai orang ini jengkel juga dan akhirnya apa? Menimbulkan dosa. Iya, betul, menimbulkan dosa. Kemudian yang ketiga ada ayat tambahan. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Allah memberikan contoh ucapan yang bagus itu seperti kasyajaratin thayyibah, pohon yang baik. Asluha tsabit, akarnya kuat, wa far'uha fis sama, cabangnya sampai ke langit. Maksudnya gini, efek dari berbicara buruk atau berbicara baik itu panjang, lebar. Kalau berbicara baik, efeknya juga bagus. Barangkali hanya dengan cara komunikasi kita sama orang. Ibu-ibu kalau ke pasar, bisa kasih contoh, saya pernah beli ke pasar yang jual judes, balik lagi enggak? Enggak mau. Terus beli banyak, diomelin titik, diomelin pisang gitu ya. Tapi kalau yang jual ini bagus, baik, didoain pula kita, balik terus kan? Iya, itu yang namanya kasyajaratin thayyibah, mengakar. Hanya karena mungkin ibu itu terima kasih ya bu, semoga gini. Jelas itu balik lagi dan kita promosi ke orang. Beli buahnya di sini aja, jangan ke ibu ini, yang ibu ini begini gitu ya. Panjang kan kalau perempuan, iklannya orang perempuan itu mantep. Mantep, terus gak usah pakai iklan-iklan di TV itu mantap. Meyakinkan orang untuk beli di situ. Itu hanya karena barangkali orangnya cuma berkata sedikit tapi baik. Ya, kalau kebalikannya ada di ayat lainnya juga. Jadi kalau perkataannya buruk seperti pohon yang buruk juga, seperti pohon yang dicabut, tidak menghasilkan apa habis. Atau kita biasanya interaksi sama orang itu, misalkan anak saja, anak sekolah dimarahin gurunya, sakit hati, udah itu seumur hidup nggak akan yang mengakui namanya itu guru. Makanya kesel-keselnya guru ketika ngomong, kesel itu nemen ya kalau guru ya, yang dihadapi kan banyak orang. Tapi ketika sudah berhadapan dengan anak, usahakan jangan sampai ada kata-kata yang menghina anak ini secara apapun, secara fisik, secara kelakuan dan lain sebagainya. Dimarahi boleh, dinasehati dengan keras boleh, tapi bahasanya itu mungkin perlu nanti tegas.
Kalau dilembuti terus kadang anak zaman sekarang nggak paham ya, dilembuti tidak paham. Jadi ada kalanya perlu tegas. Kemudian soal tegas ada di surah Al-Ahzab 32 yang ini hubungannya dengan istri-istri Nabi ya. Ya nisa'in Nabi lastunna ka'ahadin minan nisa. Wahai istri-istri Nabi, kalian ini tidak seperti wanita-wanita yang lain. Ini taqaitunna fala tahdha'na bil qaul fayatma'a fi qalbihim maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Kata Allah, kalau kalian bertakwa, jangan lembut-lembut suaranya. Dan khawatirnya apa? Ada orang yang berkeinginan di hatinya, ada penyakit mengganggu apa? Perasaan orang, syahwat. Orang laki itu yang berperan penting dalam syahwatnya kan panca indera, ya kan? Mata, hidung, telinga. Masih cantik, tapi kalau mulutnya cerawak, kata-katanya kasar, mereka nggak suka. Tapi masih mohon maaf, wajahnya biasa saja, tapi kalau ngomong, maaf mas, mau makan apa? Wah itu senang. Ya kan? Nah, masih cantiknya nemen dandan tiap hari, tapi kalau judesnya masya Allah, dilihat nggak? Makanya ayat ini mengingatkan kalau sama orang luar ajnabi di kita ada di tafsir Muyasar itu orang perempuan kalau ngomong sama orang laki asing suaranya harus tegas. Namanya siapa mbak? Misalkan lagi pemeriksaan apa? Kemana aja lah. Namanya siapa? Sebut Mumtazah. Asalnya mana? Ledok. Jangan kalau ditanya namanya siapa? Mumtazah. Asalnya mana? Ledok. Aduh, cek manis nanti ya. Jangan. Jadi saya tetatak gitu loh, tegas. Jadi kalau dengan suami kebalikannya. Jadi khawatir nanti yang mendengar ini interaksi dimanapun. Batasnya mana? Batasnya bahwa beliau bukan mahram kita. Berarti misalkan sepupu atau keluarga-keluarga yang masuk keluarga tapi bukan mahram, sudah batasannya itu. Ngomongnya jangan lembek-lembek, jangan manis-manis. Itu hanya untuk anak kecil, teman kita sesama ini boleh. Dengan suami, dengan ayah, dengan orang tua boleh. Tapi kalau dengan orang asing, Allah mengingatkan melalui perantara istri-istri Rasul tadi, khawatir fi qalbihi, di hati orang-orang ini ada penyakit. Katakanlah sesuatu perkataan itu yang ma'ruf, yang benar, tegas, baik gitu ya. Kemudian apa yang baik ini? Yang ketiga, tidak jorok. Nah ini yang suka, mohon maaf, meskipun guyonan jangan ada unsur joroknya. Meskipun barangkali beberapa kali kita mendengar ada entah di TV, entah di media, orang ustadz ceramah misalkan rada-rada nyentil jorok sedikit, itu sebetulnya nggak perlu, kecuali kalau memang bahasannya diperlukan untuk bicara, dan itu biasanya tidak terbuka di tempat khusus, diperlukan untuk bicara, dan itu biasanya tidak terbuka di tempat khusus, misalkan pre-wedding yang memang barangkali mengharuskan si ustadz berbicara yang agak sensitif boleh, tapi bukan jorok. Jadi bukan dipakai kayak main-main gitu, nggak boleh ya. Jadi guyon-guyonan itu juga nggak boleh. Hati-hati, kadang kita saking deketnya barangkali jangan sampai guyon-guyon yang berlebihan menyerempet ke sesuatu perkataan yang jorok. Ada di hadis Bismillahirrahmanirrahim, laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahis walal badhi. Tidak dianggap sempurna imannya seseorang itu kalau dia suka nyela. Nyela itu mencela, mengatakan mengolok-olok dan lain sebagainya. Walal la'an, la'an ini laknat, suka melaknat. Kita mungkin enggak ya, tapi kalau di Sumatera
suami saya kebetulan orang Sumatera. Saya kalau mudik ke Sumatera itu biasa mendengar orang mengatakan saya kutuk kamu, saya laknat kamu. Itu biasa dia ngomong. Kalau lagi ribut gitu ya, kalau lagi rame orang, jadi bahasa mereka macam bahasa orang Malaysia dan lain sebagainya, bahasa begitu. Aku kutuk kau. Harusnya tidak boleh. Laknat itu kan menjauhkan dari rahmat. Yang bisa hanya Allah. Manusia tidak bisa. Kutukan ya. Kemudian walal fahis, dan tidak bicara serta berbuat yang buruk. Walal badhi, dan tidak berkata yang buruk. Dibedakan. Ada fahis, ada badhi. Kalau fahis itu perbuatan dan omongan, kalau badhi khusus perkataan yang buruk. Itu yang pertama. Yang kedua, apa etikanya lagi? Jangan berkata yang tidak bermanfaat, ngalor ngidul. Ada di surah An-Nisa 148. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kebalikannya yang tadi, yang pohon tadi ya. Wa mathalu kalimatin khabithah, dan perumpamaan kalimat yang buruk kasajaratin khabithah, seperti pohon yang buruk. Ijtusat min fawqil ardi ma laha min qarar, enggak kokoh sama sekali, akan merusak segala macam pohon tadi. Kalau buat kita lebih sakit mana? Kita dicubit sama dikatain. Kalau dicubit itu 5 menit hilang. Makanya hati-hati sama anak kecil. Anak kecil itu kalau saya dulu lagi bandel-bandelnya anak-anak itu nggak masalah dicubit, tapi di tempat yang cepet hilang rasanya. Daerah-daerah yang empuk itu loh. Cepet hilang rasanya. Jangan daerah sensitif yang hilangnya lama. Daripada kita ngomel ngoceh sakit hati, hilangnya lama. Dan diinget-inget ibu sampai tua. Ibuku dulu pernah ngatain saya begini, ngatain saya bodoh, pendek, gemuk apa gitu lah. Jangan. Jadi kalau aku nakal misalkan ya, ditegur dengan biar diam gitu. Jadi tapi mulut kita jangan banyak berkata yang menyakitkan. Ada di surah A'udzubillahi minasyaitonirrajim An-Nisa juga, la yuhibbu Allahul jahra bisu minal qawli illa man dzulima wa kana Allahu sami'an alima. Allah tidak menyukai perkataan yang buruk. Jadi perkataan buruk itu bukan sama seperti yang pertama. Kalau ini tuh ada lagau itu tidak jelas gitu ngomong apa. Makanya hindari untuk berkumpul lama-lama dengan orang, sekerombolan banyak orang yang akhirnya nanti obrolannya itu kemana-mana. Itu masuk lagau. Betah kan kalau lagi ngobrolnya. Betah. Di rumah gak enak ustazah sendirian gitu. Kalau saya capek tidur aja enak. Enak tidur ya Bu ya. Daripada kita ngumpul misalkan, secukupnya saja. Kita perlu teman, kita perlu bicara, tapi jangan kebanyakan bicaranya. Nanti enggak gladra katanya ya. Kemana-mana. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang tidak berguna ucapannya itu. Semoga Allah menjauhkan kita dari kita sering bicara-bicara yang tidak berguna. Kemudian yang ketiga, bicara sesuai perbuatan. Ini agak misalkan begini, mohon maaf. Kabur maktan, tahu ya? Ayatnya kan kabur maktan itu difahami gini. Gak usah ngomong kalau belum bisa melakukan. Sebetulnya konteksnya bukan hanya itu. Misalkan saya bicara ini, saya meminta untuk atau menganjurkan untuk puasa ini, sholat ini, tapi saya sendiri melakukannya tidak rutin. Bukan itu yang dimaksudkan bicara tidak sesuai perbuatan. Yang kejanggalan dari ucapan saya itu diketahui oleh orang banyak. Misal saya menyarankan untuk nanti pakaiannya ibu yang betul itu yang begini
umum tidak berpakaian seperti yang saya omong. Nah itu yang nggak boleh, kaburo maktan. Kalau yang soal sholat tahajud dan lain sebagainya itu urusan pribadi yang barangkali hatta ustadz siapapun tidak akan mampu melakukan semua yang dia ceramahkan, tapi dia punya kewajiban untuk menyampaikan, sama-sama berusaha. Yang nggak boleh yang tadi itu, misalkan saya nggak mau ngomong ya, jangan ngomong yang jorok ya, jangan meso ya, saya sendiri meso misalkan di depan orang banyak, ini yang kaburo maktan. Atau ayatnya begini, sebentar. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan apa-apa hal yang kamu tidak mengerjakan? Contohnya tadi ya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sama intinya. Jadi ada satu ayat balighu anni walau ayah ya. Sampaikan berita itu meskipun satu ayat, tapi ini bukan bertentangan. Yang dimaksudkan bicara sesuai perbuatan tadi, minimal ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, kita itu kan menegur diri kita sendiri. Itu maksudnya. Kemudian yang nomor 4, bentar, ini loncat. Tidak bohong atau tidak dusta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadzib. Jangan mengatakan dari lisan-lisan ini keluar perkataan-perkataan yang dusta. Ada satu lagi yang di hadis itu disebutkan jangan suka kita mengarang cerita supaya orang lain percaya dan akhirnya mengakui itu seolah-olah benar. Apa kalau zaman sekarang? Hoax. Gak hanya bicara kalau hoax sekarang. Hati-hati ketika kita nge-share tulisan yang bukan tulisan kita, tulisan yang kita asal dapat dari media yang entah siapa yang mengeluarkan, kecuali barangkali dari channel-channel yang memang resmi, channel ustadz ini, channel, kan ada yang dimintai pertanggungjawabannya. Kan di situ disebut. Makanya kalau nge-share soal hadis atau agama, cari yang ada namanya. Misalkan di bawahnya Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz siapa lagi? Ya, ada, atau sekalian videonya ada orangnya, mungkin nggak apa-apa. Jangan tulisan yang kita menebak-nebak, betulkah ini? Saya pernah dapat hadis panjang, keterangannya itu panjang, dari bacanya saja saya terbatas ya. Kalau kemampuan untuk memahami hadis ini sahih tidak, itu terbatas. Jadi tapi dari sekali baca, kok aneh. Saya tanya ke yang ahlinya, ya langsung kalau ahlinya ngerti dari kalimatnya ini sudah tampak, Ustazah kalau ini hadis palsu. Jadi jangan asal nge-share gitu. Ini khawatir kita tidak berniat dusta membodohi orang, tapi keikut gara-gara ketidakhati-hatian kita memposting sesuatu yang kita asal dapat, terutama berita-berita yang nggak perlu kita urusi, nggak perlu kita campur, ikut menyebar luaskan, nggak usah. Atau pribadi-pribadi tertentu misalkan ya nyebut nama fulan gitu yang ada di media, kita bantu memanaskan situasi gitu, nggak usah, karena berita itu belum tentu benar. Yang kelima, yang keempat tadi tidak dusta, yang kelima tidak prasangka buruk. Ini banyak sekali ayatnya, hadisnya juga banyak sekali. Ada di surah An-Nur 23. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun azim. Ayat ini tentang orang yang menuduh orang perempuan baik-baik berzina hanya gara-gara misal, nggak kelihatan lama, tiba-tiba pulang kampung perutnya besar.
wah zina itu. Soalnya kita loh gak diundang mantennya. Loh barangkali mantennya di rumah keluarga, barangkali nikahnya keluarga saja, keterbatasan ini dan itu kan banyak. Nggak usah misalkan tiba-tiba ditahan. Apalagi zaman sekarang nikah itu kan simple gitu ya, nggak kayak dulu. Barangkali dia ketika kuliah di sana dinikahkan oleh orang tuanya biar selamat daripada ada kenapa-kenapa, pulang-pulang bawa bayi misalkan, oh jangan-jangan berzina misalkan. Tak boleh ya, kita akhirnya yang dapat laknat. Juga ketika kita melihat TV, lihat berita artis misalkan, artisnya tiba-tiba hamil, sudah wes diem aja, nggak usah ikut campur, nggak usah ikut komentar. Loh, ikut berdosa tak Ustazah kalau kita menuduh, ikut-ikutan menuduh hamil. Agamanya Islam, wes diem aja. Barangkali pikiran kita dipositifkan, ini kasiri balik, sudah selesai, nggak usah dibahas. Kesewer kelihatan di TV itu kan sering ya. Sudah lah. Ada lagi di surah Luqman ayat 6, wa minan nasi may yashtarilah wal hadis liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwan ulaika lahum adzabun muhim. Ada sebagian orang itu yang menggunakan bahasa-bahasa itu menyesatkan, liyudilla, memang tujuannya menyesatkan. Mohon maaf, beberapa kali saya ada video soal, tapi tidak dilihatkan orangnya ya, hanya tulisan di bawahnya itu Syekh Siti Jenar. Tahu Syekh Siti Jenar? Video itu sering diposting. Saya sendiri dikirim orang yang akhirnya awalnya ini nggak enak kalau nggak didebat ini, tapi ya sudah menahan diri untuk ya sudahlah, nanti apa itu urusan nanti. Gambarnya AI, seolah-olah itu beneran sensitif, tapi saya nggak yakin. Zaman sekarang ya, orangnya tua begini, dia bicara nggak ngomong sih, cuman teksnya bahwa kita ini kalau sudah beriman sampai level sekian nggak perlu lagi sholat, nggak perlu lagi puasa, nggak perlu, itu space error kan? Waduh, ini yang betul-betul dia mengatasnamakan agama untuk menyesatkan orang sesama Islam. Barangkali dia juga nggak paham, yang nge-share, yang buat dan lain sebagainya ini nggak paham. Akhirnya saya searching, sopo saya Siti Jenar. Penasaran kenapa kok dia dijadikan kambing hitam di video itu. Saya searching, ternyata kalau dari cerita Sunnah Wali Songo ya, dia ini mengaku atau entah orang lain yang mengakui dirinya sebagai wali, tapi karena fahamnya sedikit berbeda dengan kebanyakan sunan-sunan tersebut, kemudian dia ditolak atau tidak dimasukkan ke Wali Songo tadi, karena memang ternyata fahamnya kebanyakan tidak sama dengan kebanyakan yang diambil faham Indonesia saat itu, entah tahun berapa. Itu kan zaman Sunan Kalijogo, Sunan ini, Sunan itu, nggak tahu ya. Jadi saat itu sudah ngerti kalau ini fahamnya kok nggak betul ya, berarti tidak layak dimasukkan ke, oh pantesan banyak yang memakai nama beliau untuk yang begini-begini. Jadi hati-hati kita menerima, sudahlah kalau dengar ustadz-ustadz ceramah itu yang biasa kita dengar, normal-normal saja. Khawatir ada hal-hal yang menyesatkan, tapi karena yang ngomong ini mantap, ya mantap gitu ngomongnya, jadi keikutan keliru. Ditanyakan ulang kalau memang kita ragu, barangkali ditanyakan ke yang lebih paham. Yang kelima, yang keenam, tidak memandang rendah. Tadi sudah di depan sebetulnya, tapi ini secara spesifik ya. Tidak memandang rendah, tidak gosip, dan tidak ghibah. Ayatnya jelas itu di Hujurat ayat 12 ya. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Nah, yang barangkali perlu sedikit dijelaskan, sesungguhnya jauhilah kebanyakan dari prasangka.
Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Sebagian berarti ada prasangka yang tidak dosa. Apa kira-kira? Prasangka baik ya. Prasangka baik jelas nggak dosa. Yang kedua, prasangka buruk terhadap orang yang memang kerjaannya berbuat buruk. Orang yang suka maksiat di depan orang lain, orang fasik. Dia suka main judi, suka minum mabuk-mabukan di depan orang lain banyak. Nah, ketika umpama di satu lingkungan itu diketemukan ada larangan, tidak boleh minum miras gitu. Ternyata diketemukan botol minuman, kartu, main judi dan lain sebagainya. Orang berprasangka, oh paling si fulan. Boleh? Boleh? Boleh. Karena dia sering melakukannya berulang-ulang. Orang ini lagi, orang ini lagi, orang ini lagi. Prasangka awal manusia jelas dia lagi. Nah, kalau prasangka itu kan dalam hati saja. Nah, kalau mau cari betulnya, ya sudah disamperin orang. Yang kedua, prasangka buruk kepada orang yang suka membawa berita bohong. Jangan-jangan ini nggak benar karena dia biasanya bohong. Cuman jauh itu untuk kita, untuk kehati-hatian. Jadi makanya di ayat ini disebutkan sebagian prasangka itu ada yang boleh. Kalau kita semua dibablas prasangka baik semua, ada maling masuk rumah tafadhol ya. Padahal biasanya ngotel gitu loh. Setiap orang ini datang sendok hilang. Orang ini datang lagi, apa yang hilang? Saya gampang dimasuk ke tas nggak apa biasanya? Fulus, repot kabelnya kalau fulus ini yang geletaan biasanya. Nah, kita sudah lihat kan, wah ini koyoknya setiap ada orang ini masuk hilang lagi. Nah, ketika datang lagi orangnya ringkes ya. Karena harus, aduh koyoknya hilang lagi ini. Gitu. Jadi itu kan untuk kita, untuk kehati-hatian.